Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Waalaikumsalam. Dasar. Mhm. Kemudian, seperti kemarin, kemarin kan kita sudah sampai ke persamaan sama penyetaraan reaksi kimia. Nah, untuk materi kemarin ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada ya? Kemarin, istilahnya adalah hal wajib yang harus dikuasai, dalam pembelajaran kimia, karena itu nanti ada hubungannya dengan materi yang selanjutnya. Tapi untuk hari ini materinya, eee, belum ada kaitannya, tapi sebagai dasar yang akan dikaitkan untuk materi kemarin. Nah, untuk hari ini itu kita akan belajar mengenai, tapi ini nanti nggak akan saya istilahnya nggak semuanya ya, nggak semuanya saya bentar saya share screen dulu. Nggak akan semuanya saya ulas di sini karena nanti kalau diulas itu waktunya memang, kurang. Kalau pakai waktu normal mungkin dalam artian normal tidak pandemi itu mungkin cukup. Tapi kalau dalam masa pandemi ini dengan jam sekian itu kayak sepertinya nggak akan cukup. Nah, untuk materi yang ini adalah konsep nanti yang masuk ke hitung-hitungan. Jadi hitung-hitungan di kimia itu nanti konsepnya ada di sini. Hitung-hitungan dan rumusnya itu cuman berkutit di sini saja nanti. Jadi semua hitungan kimia itu dasarnya di sini. Nggak ada turunan dan lain sebagainya itu nggak ada. Cuman nanti konversi saja. Kalau di kimia itu nanti satuannya itu hanya konversi saja. Nah, sebetulnya kalau di materi umum atau materi yang normal itu ada hukum dasar ini yang harus dipelajari. Jadi ada 5 hukum dasar yang akan digunakan dalam stoikiometri. Yang pertama itu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Seperti kemarin itu sudah, massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama, nggak ada perubahan. Dan yang kedua itu hukum Roche, perbandingan tetap. Yang ketiga itu hukum Dalton, pelipatan berganda. Nah, dua hukum ini, untuk sementara nggak saya jelaskan terlebih dahulu karena ini, agak ini ya, banyak miskonsepsinya nanti kalau saya jelaskan lewat sini. Atau kalian nanti bisa cari di YouTube. Kemudian yang keempat itu nanti yang akan sering dipakai, hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume di sini itu sebetulnya kalau persamaan reaksi dan penyetaraan reaksi kemarin bisa, itu nanti gatok atau masuk di sini gitu. Jadi ada kaitannya gitu. Kemudian yang kelima itu hipotesis Avogadro. Ini yang kemarin belum. Dan ini untuk hukum-hukum ini saya lewati terlebih dahulu. Jadi saya lewati terlebih dahulu karena ini terlalu panjang nanti kalau dijelaskan karena ini banyak sekali. Kemudian kita akan langsung masuk ke konsep mol terlebih dahulu. Jadi untuk konsep mol ini sifatnya hanya menghafalkan rumus, hanya menghafalkan rumus sama perubahan-perubahannya. Jadi nanti akan ketemu seperti ini. Jadi ini hanya istilahnya kayak jembatan ya, hanya konversi saja. Oke, sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke stoikiometri ada hal wajib. Ini kan materinya masih tentang stoikiometri. Stoikiometri, perhitungan dalam kimia. Stoikiometri. Alhamdulillah. Stoikiometri ini adalah dasar perhitungan yang akan dipakai di kimia. Ini hal wajib yang memang dalam perhitungan kimia harus dikuasai. Nah, sebelum masuk ke perhitungan kimia, ini satu saja. Nah, yang pertama itu kalian harus tahu AR dan MR. Nanti yang pertama yang kita kenal itu adalah AR. AR itu apa? Dia adalah massa atom relatif. Massa atom relatif. Jadi semua atom dalam sistem periodik unsur
di tabel periodik unsur itu semuanya punya massa atom. Sama seperti yang materi kelas semester kemarin, semester 1 itu kan ada massa atom. Nah, sekarang satuannya adalah massa atom relatif. Kenapa dinamakan relatif? Itu sebetulnya ada pembandingnya. Dan itu juga enggak saya jelaskan di sini. Kemudian ada juga yang namanya MR. Nah, massa molekul relatif. Dua ini saling berkaitan. Jadi dua ini saling berkaitan. Kalau AR itu adalah massa atom. Jadi massa untuk satu atom saja. Massa untuk satu atom. Dan itu biasanya sudah diketahui. Jadi AR itu semuanya sudah diketahui. Kecuali kalau dia yang ditanyakan. Nah, itu baru beda lagi. Nah, AR saya kasih contoh untuk yang AR massa atom relatif. Kalau kalian buka di SPU, ARH itu adalah satu. Biasanya ada satuannya SMA, satu satuan massa atom. Di fisika juga ada. ARH itu adalah satu. Ini sudah kesepakatan atau sudah hasil perhitungan. Kemudian contoh yang lain, kemudian AR, misal ARC itu adalah 12. ARN itu 14. Kemudian ARO 16. Kalian nggak harus menghafalkan ini. Jadi nggak harus menghafalkan AR. Karena biasanya AR itu sudah diketahui di soalnya. Jadi kalian nggak perlu ngafalin AR. H itu dari mana, C 12, N 14 itu nggak harus. Ini sudah nanti sudah diketahui. Saya hanya sering pakai jadi hafal aja gitu. ARH1, C12, N14, kemudian CL. Ini yang sering aja keluar ya. Harusnya CL itu 35,4 45, 46. Cuman biasanya kalau di kimia itu tertulisnya 35,5. Kemudian misal ARNA itu 23, kemudian CA 40. Oh ya, ini kelewatan. S 32, K itu 38. Nah, ini hanya contoh. Jadi ini semuanya adalah AR. Ini ARC, ARN, ARO. Semuanya ini adalah AR. Jadi ini adalah massa atom, massa untuk satu atom. Jadi ini massa untuk satu atom. Jadi massa satu atom H itu adalah 1. Massa atom C itu adalah 12. N itu adalah 14. Itu adalah AR. Jadi AR, massa atom relatif, itu sudah diketahui semuanya. Sekarang ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke yang MR. Nah, nggak ada ya berarti. MR. Nah, MR itu diperoleh dari AR nanti. Kalau MR itu kan berarti massa molekul. Artinya dia bukan atom. Kalau atom itu hanya satu, tapi kalau molekul itu berarti dia lebih dari satu atom. Nah, biasanya kan ada contoh molekul ya misalnya. Nah, jadi MR itu adalah massa molekul. Contoh molekul. Misal molekul H2. H2, dia bukan atom. Kalau atom hanya H saja. H2 ini adalah molekul. H2, berarti dia terdiri dari hidrogen sebanyak 2. Kemudian O2, Cl2. Ini semuanya adalah molekul. Nah, MR-nya itu berapa? MR. Nah, sekarang kita tinggal nganu aja. Yang ditanyakan misal MR H2 itu berapa? MR O2 itu berapa? MR Cl2 itu berapa? Ya, kalau MR H2 ya berarti ARH ditambah dengan ARH. Karena hidrogennya ada 2. ARH ditambah ARH. Atau 2 kali ARH itu sama. 2 kali ARH. Kan sama kan ya? Ya, 2 kali 1. 2. Ke bawah pun sama. Berarti kalau MrO2 itu berapa? Ya 2 kali ARO. 2 kali 16. 32. MrCl2 berapa? 2 kali ArCl. Karena Cl-nya ada 2. Maka 2 kali 35 setengah. Itu 1. Cuma seperti ini aja. Dia kalau misal ditanya MrCO2 itu berapa? CO2. Berarti kan ini C-nya sebanyak 1, O-nya sebanyak 2 ya untuk CO2. C-nya 1, O-nya ada 2. Ya berarti seperti tadi aja. ARC ditambah
Ini langsung ditulis 2 kali ARO gitu ya, nggak usah ARO tambah ARO gitu ya, panjangan. ARC berapa? 12. ARO itu kan 16. 16 kali 2, 32. Ditambah 12, berarti 40. Cuma seperti ini aja. Jadi, menghitung molekul, MR molekul ya seperti ini. Ini adalah massa molekul. Jadi massa molekul itu adalah penjumlahan dari AR penyusun molekulnya. Jadi penjumlahan dari AR penyusun molekulnya, atom-atom penyusun molekulnya. Kalau MrH2O, ya berarti atom penyusunnya apa? Hidrogen dan oksigen. Maka ya cukup ditulis saja ARH ditambah ARO. Hanya dikali 2 karena ada 2. Maka 2 kali 1 tambah 16, 18. Nanti kalau kalian biasa ini biasanya sudah hafal MrCO2 itu berapa, H2 itu berapa, itu sudah biasanya sudah di luar kepala. Tapi biasanya ini sudah ada catatannya, jadi AR masing-masing atom itu sudah diketahui biasanya. Gimana? Untuk ini ada pertanyaan enggak? AR ini? Enggak ada ya? Gampang soalnya. Kalau ada yang mau tanya, tanya dulu nggak apa-apa. Daripada nanti nggak ngerti loh. Oke, ini saya tulis karena ini biasanya emang sudah diketahui, maka ini saya tulis sebagai patokan. Biasanya kalau soal itu biasanya cuma sederhana ya seperti itu. Yang ditanya MR misal H2SO4 itu berapa? Kemudian MR misal NH3 itu berapa? Kemudian CaCO3 ini berapa? Kemudian NaOH ini berapa? Nah, sebagai latihan silahkan kalian kerjakan 4 soal ini. Kalian tuliskan saja MR-nya berapa. MR-nya berapa? Boleh pakai rumus AR plus atau 4 kali itu boleh atau langsung juga boleh. Nah, silahkan dikerjakan. Kayaknya 2 menit cukup ini. Kalau sudah silahkan tulis di kolom chat atau kalau ada yang mau bicara langsung ya boleh. Oke, silahkan kerjakan selama 2 menit terlebih dahulu.
Oke, sudah 2 menit ya. MrH2SO4 berapa? Amar Sidik 98 Tat. Ya, Tat. 98 ya. NH3 Akmal 17 Tat. 17. CaCO3 Rehan, 100, Tat. kamu suruh jawab tadi nggak jawab malah jawab yang ini. NaOH Rehan, Rehan masih di situ. Woi. Wah, kayak tidur nih. Lalu mana tadi lalu? Kayaknya ada tak? Lalu ada? Nggak ada, ding. Fuad? Fuad? Wah, ini saya ngajar siapa nih? Belum, Tat. Hah? Belum. Belum. Rifki? Rum? Sama saudaranya? Jadi satu toh? Ya ditulis saja, nggak bisa open mic. Tulis saja jawabannya berapa. Ya, 40. Ini enggak jawab. Ya, gampang kan materinya yang ini? Ini hanya materi pengantar. Jadi ini dasar untuk masuk ke materi ini. Ini belum materi inti loh ya. Karena ini memang basic nih. Sebetulnya AR dan MR itu ada satuannya. Ada satuannya. Gram per mol. Gram per mol. G. Kalian, nah kalau nyingkat gram itu GR atau G? Biar disesuaikan aja. Kalau secara fisika yang benar itu kan G saja. Biasanya ada juga yang nulis GR gitu. Takutnya nanti beda persepsi. Oke, kalau nggak ada ini, jadi ini adalah basic atau hal yang harus bisa. Kemudian kalau sudah, kita akan masuk Syahid Al-Wafa, itu angkat tangan ngapain? Kemudian materi yang selanjutnya itu kita baru masuk ke yang namanya konsep mol. Konsep mol. Kita baru masuk yang aslinya, konsep mol. Mol itu apa toh? Gitu biasanya. Kalau di fisika kan sebetulnya sudah dijelaskan ya di fisika di kelas 10 biasanya materi awal. Jadi mol itu adalah salah satu satuan internasional, 7 satuan pokok ya berarti. 7 satuan pokok yang masuk di fisika. Kalau ada meter, kemudian ada kilo, ada detik, ada ampere, ada kandela. Mol ini masuk di situ. Mol itu apa? Mol itu adalah satuan untuk jumlah partikel. Jadi mol itu adalah satuan jumlah partikel. Jadi mol itu adalah satuan jumlah. Terus jumlahnya berapa? Pertanyaannya, jumlahnya berapa? Prinsipnya mol itu sama seperti ini. Satu lusin. Satu lusin itu berapa? Ada yang tahu? Matematikanya lolos nggak nih? 12 Tat. Ya, 12. Satu kodi? 20. 20. Ya, 24 ya. Semangat lah. 4. Udah, kita pakai lusin aja ya, lusin. Satu lusin aja. Satu lusin itu yang paling umum 12, satu kodi 20. Sejinah mungkin kalau Jawa ada yang tahu sejinah itu biasanya 10. Aduh, satuan-satuan ini sebetulnya banyak sekali ya kalau di ini. Nah, satu karung dan lain sebagainya itu juga sama. Nah, mol ini itu adalah satuan jumlah. Jumlah untuk partikel. Nah, mol itu sama seperti lusin. Satu mol itu jumlahnya ada spesifik. Jadi kalau satu mol
Jadi mol itu kan untuk satuan jumlah ya. 1 mol itu berapa? 1 mol itu jumlah partikelnya itu adalah 6,02. Nanti ada yang nulis 6,023 itu enggak. Sebetulnya sama. Biasanya ada yang nulis 2 atau 3 digit di belakang koma. Biasanya yang saya pakai itu 2 digit. Atau di buku-buku itu rata-rata ini. 10 pangkat 23 partikel. Itu partikel, molekul, atau atom. Atau ya, garing itu atau bukan per. Jadi 1 mol itu banyaknya 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu adalah untuk 1 mol. Jadi kalau 1 lusin itu ya 12. Tapi kalau 1 mol ya ini banyaknya. Saya nggak tahu pengucapannya dalam matematika itu kalau misal buat miliaran itu nanti jatuhnya berapa. Ini adalah satuan untuk mol. Jadi banyaknya itu ya segini. Ini banyak sekali ya, ngitungnya gimana ya. Nah, ini yang disebut sebagai bilangan Avogadro. Jadi yang ngitung itu dulu Avogadro. Sejarahnya besok aja kalau ada waktu. Jadi 1 mol itu banyaknya segini. 1 lusin apel dengan 1 lusin mobil jumlahnya sama kan? Sama-sama jumlahnya adalah 12. Walaupun barangnya beda. 1 lusin apel dengan 1 lusin mobil jumlahnya sama-sama 12. Jadi persamaannya hanya di jumlah saja. Bukan jenis barangnya. 1 lusin apel dengan 1 lusin jeruk sama jumlahnya. Dalam jumlah bukan barangnya. Jadi hitungan di kimia itu nanti pakainya adalah mol. Jadi menghitungnya itu adalah jumlahnya. 1 mol hidrogen ya berarti ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul hidrogen. Seperti itu. Ada 1 mol natrium hidroksida NaOH. Ya berarti ada 6,02 kali 10 pangkat 23 NaOH tadi. Nah, ini hanya satuan-satuan yang akan dipakai itu di sini. Jadi semua hitungan di kimia itu nanti lewatnya adalah mol. Segala macam perhitungan di kimia itu nanti 99 atau 98% itu nanti mesti konversinya melalui mol terlebih dahulu. Ini adalah 1 mol. Berarti kalau 2 mol itu berapa? Ya tinggal dikali 2. Kalau 2 mol itu berarti 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel, molekul atau atom. Kalau 3 mol H2O berarti berapa? Ya berarti 18,06 kali 10 pangkat 23. Gimana kalau 1/4 mol NaOH? Berapa? 1,505. Ya. Kalau saya salah ngitung diingatkan ya. Jangan diem aja. Nanti biasanya saya sering-sering nulis salah loh ya. Kemarin saya nulis salah hitung di kelas sebelah nggak ada yang ngingetin loh. Padahal jelas loh. Nggak ada yang ngingetin sampai akhir. Astagfirullah. Dosa saya. Jadi ini adalah konversi di mol. Di mol itu kalau dilihat dari satuan partikel ya segini. Nah, biasanya pertanyaannya cuma dibolak-balik aja. Dibalik-balik aja. Kalau misal ini kebanyakan kita pakai permisalan. 24,08 kali 10 pangkat 23. Itu berapa mol? Bisa dicari nggak? Harusnya bisa kan? Hubungan ini harusnya di matematika ya 4 mol. Ada yang masih kesusahan? Jadi kalau dibuat rumus kayak di fisika, itu sebetulnya mol itu sama dengan jumlah partikel dari senyawa, unsur, ataupun molekul, ataupun atom, itu dibagi dengan bilangan Avogadro. Cuman kalau di buku biasanya di rumus itu bukan ditulis bilangan Avogadro, tapi biasanya cuma ditulis angkanya aja langsung. Jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. 23 kurang jelas. Nah, biasanya cuma ditulis seperti ini.
Biasanya kalau di buku itu pakainya yang bawah ini. Nah, pakainya yang bawah. Itu adalah mol. Mol itu adalah jumlah partikel yang banyaknya begitu. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu. Any question? Enggak ya? Wah, Ustaz Hamzah nih. Kalian mau katanya kangen? Ya? Yap. Ya. Itu tetap dekat 1 mol itu. Memang segitu-gitu. Ya, 1 mol itu segini. 1 mol itu 1 mol ya segini gitu. Untuk semua atom, Tat. Iya, semua atom. 1 lusin kan berlaku untuk semua juga. 1 lusin apel, 1 lusin mobil, 1 lusin rumah, 1 lusin buku, semuanya bisa dipakai. 1 mol pun sama, 1 mol air, 1 mol, semuanya dipakai. Kimia itu pakainya mol. Hitung-hitungannya nanti pakainya satuannya adalah mol. Ada pertanyaan Ya, lain? Sudah gitu, Dok. terima kasih. Kenapa 1 mol itu? Kan tadi sudah saya jelaskan. Itu hasil perhitungan percobaan sebetulnya. Kalau mau hitungannya berapa, itu nanti aja. Kalau dijelaskan di sini itu memang agak panjang. Karena itu nanti makanya beberapa hukum jadi satu. Perhitungannya ada. Kenapa tadi MR dan AR itu juga kenapa bilangan bulat 1, kemudian dan lain sebagainya, itu juga ada perhitungannya sendiri. Oke, itu nanti kalau ada waktu nanti saya jelaskan. Untuk ini, silahkan ini dihafalkan terlebih dahulu. 1 mol itu banyaknya 6,02. Nah, nanti itu akan menjadi istilahnya dasar yang akan kita gunakan. Nah, kalau sudah, ini kan sudah ya. Kemudian ada mol ini nanti itu bisa kita konversikan. Wah, ini enggak cukup ini. Saya ganti halaman aja ya. Jadi di konsep stokiometri ya, stokiometri di kimia itu kuncinya itu ada di mol. Kuncinya itu ada di mol. Kunci utamanya itu ada di mol. Nah, dari mol ini itu nanti kita akan konversikan ataupun dibolak-balik, entah itu konversinya kemana dan kemana itu boleh. Jadi ada banyak sekali nanti konversinya. Tapi di kelas 10 ini biasanya saya cuma 3 mentok 4. Jadi yang pertama, mol itu bisa dikonversikan ke jumlah partikel tadi. Kan tadi menyatakan jumlah partikel ya. Mol itu bisa dikonversikan ke jumlah partikel. Nah, kalau 1 mol itu berapa? Ya jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau setengah mol, ya berarti setengah dari 6,02 tadi. Berarti 3,01 gitu. Nah, itu untuk konversi ke jumlah partikel. Ada konversinya. Nah, selain itu, biasanya kalau di kimia itu kan gabungan ya. Nanti di kimia itu kita kalau menghitung mol itu nggak bisa secara langsung. Jadi biasanya kita lewat konversi ini. Misal kita nimbang kan biasanya kalau dalam kimia itu kalau membuat larutan itu kita nimbang bahannya terlebih dahulu. Bahannya berapa? Nah, nanti bisa kita hitung molnya berapa. Itu berarti nanti kita akan mengkonversi mol menjadi yang namanya massa. Jadi ini dikonversikan ke bentuk massa. Massa dalam satuan apa? Massa di sini itu dalam satuan gram. Jadi massa di sini itu adalah satuannya gram. Satuannya adalah gram. Jadi misal air itu kan juga bisa ditimbang ya, selain pakai volume. Air itu kan bisa ditimbang. Air ini misal 24 gram, itu berapa mol? Itu ada konversi. Nah, tadi kalau untuk konversi ke jumlah partikel, ini baru ada yang gabung, oke. Selain ini nanti juga akan ada, kalian boleh cari rumus-rumus ini saya nggak tahu ini jembatan konversi atau apa namanya, di Google Image itu banyak, cari aja konversi mol gitu.
Nanti cari yang image, itu nanti banyak sekali. Ini posisinya nggak harus sama dengan saya ya. Jumlah partikel, massa, kemudian ada juga dalam satuan volume. Jadi konversinya itu hanya berkutat di sini nanti. Ya, hanya di segitiga segi 4 ini. Sebetulnya ada satu lagi di sini. Cuman ini emang yang biasanya ini di kelas 12. Yang paling bawah ini biasanya di kelas 11, di kelas 11. Jadi jarang kalau di kelas 10. Yang bawah ini. Makanya biasanya untuk yang apa ya? Kelas 10 ini biasanya ini memang yang molaritas ini biasanya saya hindari. Saya nggak ajarkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita untuk masuk ke itu kita akan tuliskan dulu. Tadi untuk jumlah partikel 1 mol itu kan sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Berarti rumus mol itu kan sama dengan jumlah partikel dibagi dengan, nanti kalian rapikan sendiri, 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau mau dibalik jumlah partikelnya berapa? Berarti mol kalikan bilangan Avogadro 6,02. Ya kan? Jadi jumlah partikel itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 kalikan mol. Nah, kalau massa diubah konversi ke massa gimana? Itu pakai yang tadi. Jadi nanti kalian akan kenal yang namanya massa molar sama massa molar, anggap aja massa molar gitu aja. Massa molar itu adalah massa 1 mol senyawa itu sama dengan MR-nya. Massa molar itu adalah massa 1 mol senyawa itu sama dengan MR-nya, massa molar. Saya nggak pandai nulis terjemahannya. Gampangannya massa molar itu adalah massa untuk 1 mol senyawa, zat senyawa, atom atau zat itu sama dengan tadi massa molekul relatifnya atau massa atom relatifnya. Atau MR-nya. MR. Baik, balik. Massa molekul relatif. Atau MR. Nah, gampangannya gini. 1 mol hidrogen, 1 mol H2 itu berapa? Ya 1 mol hidrogen itu ya beratnya kalau diubah ke gram itu ya 2 gram. Sama dengan MR-nya. MrH2 itu kan, kemudian kalau 1 mol O2 itu berapa? Ya berarti 32 gram. Sesuai dengan MR-nya. Semuanya. 1 mol, kalau 1 mol tadi NaOH, tadi kan kita sudah tulis ya. Itu berapa? Ya 40 gram. Jadi 40 gram itu sama dengan 1 mol untuk NaOH. Jadi 1 mol apa tadi? CaCO3 ada. Itu berapa? Ya tadi MR-nya kan 100, berarti ini adalah 100 gram. Maka 1 mol itu sama dengan MR semuanya. Kan boleh ditulis seperti ini. 1 mol senyawa atau zat itu sama dengan MR. MR senyawa. MR senyawa tersebut gitulah. MR senyawanya. Jadi kalau senyawanya beda berarti nanti juga beda lagi. Jadi ini harus spesifik. 1 mol H2O ya berarti sama dengan MrH2O. 1 mol O2 berarti harus sama dengan MrO2. 1 mol hidrogen itu tentu beda dengan berat 1 mol NaOH. Jadi sama seperti tadi. 1 lusin apel. 1 lusin mobil. 1 lusin apel dan 1 lusin mobil. Jumlahnya sama kan? Kalau tinjauannya itu adalah jumlahnya. Jumlahnya sama. Sama-sama semuanya adalah 12. Ini adalah
sama dalam hal jumlah, yaitu 12. Sama dalam hal jumlah, 12. Tapi apakah sama dalam satuan berat? Kalau berat otomatis beda. Beda dalam hal berat. Berat atau massa gitu ya. Kalau berat pakai gravitasi. Nah, ya ini yang membedakan ini. Jadi 1 mol hidrogen dengan 1 mol NaOH itu jumlah partikelnya sama, tapi beratnya itu yang beda. Cuman itu konsepnya. Ini paham ya perbedaan ini, persamaannya. Jadi persamaannya untuk kimia itu hanya semuanya disamakan dalam bentuk jumlah. Jadi diperoleh mol itu. Jadi mol itu hanya persamaan dalam bentuk jumlah. Tapi kalau ini nanti berat itu beda lagi. Konversinya nanti di situ. Jadi 1 lusin apel dengan 1 lusin mobil itu sama dengan jumlahnya itu sama. 1 mol hidrogen dengan 1 mol NaOH itu sama-sama 6,02 kali 10⁻23 partikel. Tapi beda dalam hal kalau dia ditimbang, beratnya itu otomatis akan beda. 1 lusin besi dengan 1 lusin kapas, ya beratnya beda, tapi jumlah banyaknya itu sama. Maksudnya seperti itu. Semoga nggak bingung. Soalnya ini juga sama. Matematika. Konversi. Oke, 1 mol senyawa itu sama dengan mR senyawa tersebut. Maka nanti kita bisa memperoleh persamaan mol itu sama dengan massa dibagi dengan, ada yang nulis AR atau MR. Jadi kalau AR itu untuk 1 atom, 1 unsur. MR itu untuk molekul. Jadi biasanya nanti ada berapa mol dari natrium, berarti nanti pakainya ARNA. Kalau air itu berarti pakainya MR. Cuman seperti itu aja. Misal nih 1,5 mol H2SO4 itu berapa gram? Nah, kalau ada soal seperti ini memang harus sudah diketahui AR-nya atau MR-nya. Jadi untuk kelas 10 itu biasanya memang sudah dikasih tahu minimal AR-nya. Ini saya tuliskan MR-nya aja 98. Nah, kira-kira berapa beratnya untuk 1 mol H2SO4? Berapa? Wah, wih. Pakai kalkulator boleh wes kalau di rumah tuh. Gampang toh. Berapa nih beratnya? 100? 150? Iya enggak? Wah, enggak ada yang jawab nih. Ya, 147. Oh. Ya enggak mungkin lah 150. 150 itu kalau dikali 100 ini kayaknya 198. 147 gram. Cuman konversi seperti ini aja. Jadi dari mol menuju gram atau dibalik lagi dari gram menuju mol. Misal berapa ya? Berapa ya nanya? Oh, kita pakai gula. Gula itu kan 18 gram. Oh, jangan pakai gula, glukosa aja. Glukosa. Nanti kalau gula terlalu banyak nanti. Glukosa itu saya kasih MR-nya. MR-nya itu 180. Ini berapa mol? Cepat ini harusnya. 0, berapa? Berapa? 0,1. Ya, 0,1. Nggak ada masalah ya. Jadi nanti kalian boleh menuliskan seperti ini. Biasanya kalau di gambar komplit itu kan dari nol ke jumlah partikel itu berarti N kalikan 6,02 kali 10⁻23. Kan biasanya seperti itu. Kemudian kalau dibalik dari mol ke jumlah partikel ke mol berarti jumlah partikel
dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau dibagi gitu biasanya. Nah, kalau massa, mol ke massa itu berarti mol. Oh ya, mol itu biasanya ada yang nyikat N. N kalikan MR. N itu adalah sama dengan mol. Ada yang nulis seperti ini. Kemudian dari massa ke mol itu berarti dibagi massa dibagi dengan MR atau AR. Tulis MR saja ya, biar simpel. Cuman seperti ini aja, hanya konversi saja. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Enggak ada? Oke, saya anggap bisa ya. Nah, kemudian kita kalau itu bisa, ini memang harus banyak latihan ya nanti. Kemudian kalau sudah bisa, kita akan mengubah mol ke volume. Sebetulnya untuk mengubah mol ke volume itu ada banyak versi, banyak cara, dan ada banyak syarat. Jadi ada banyak dan banyak syarat. Cuman kalau di kelas 10 ini nanti terpaku hanya di satu terlebih dahulu. Jadi kita pakai persamaan gas ideal. Saya nggak tahu di fisika sudah apa belum. Persamaan gas ideal. Jadi ini nanti basicnya itu adalah pakai persamaan gas ideal. Ini nggak usah saya jelaskan rumusnya, besok aja. Persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Mungkin sudah paham. P itu adalah tekanan, V itu adalah volume, N itu adalah mol tadi. R itu adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal itu berapa? Itu nanti tergantung pada satuan suhunya. Ada dua. Ada yang tertulisnya 0,082. Ada yang tertulisnya 8,3 atau 8,2. Saya lupa yang itu. Itu ada. Tapi nanti sesuaikan aja. Tapi rata-rata pakainya 0,082. Itu tetapan gas ideal. Itu nanti aja. Kemudian T itu adalah suhu. Suhu di sini ada yang pakai satuan Kelvin atau pakai satuan Celcius. Tapi rata-rata pakainya satuan Kelvin. Nah, dari sini nanti akan diperoleh persamaan gas ideal bahwa 1 mol itu berapa. Nanti akan ini adalah persamaan gas ideal. Ini nggak perlu dihafal. Ini biasanya memang langsung kalau di buku-buku itu langsung. Jadi dalam persamaan gas ideal nanti 1 mol itu akan diperoleh sebesar 22,4 liter. Jadi 1 mol itu banyaknya berapa liter? Ya ini 22,4 liter. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari asalnya dari sini kalau mau kalian hitung. Cuman ini ada syaratnya. Jadi 1 mol itu sama dengan 22,4 liter, itu ada syaratnya. Ini adalah terjadi pada saat STP. Jadi 1 mol itu nilainya adalah 22,4 liter, itu hanya pada saat keadaan STP. STP itu apa? Standar itu pakai T atau pakai D? Jadi ini adalah kondisi saat tekanan dan kebalik ya. Suhu dan tekanannya itu adalah standar. Jadi pada saat tekanan dan suhu standar atau suhu dan tekanan yang standar, 1 mol itu sama dengan 22,4. Nah, tekanan standar dan suhu standar itu berapa? Kalau di sini yang dihitung itu adalah untuk temperatur itu adalah 0 derajat Celcius. Kemudian tekanan yang digunakan itu adalah 1 ATM. 1 ATM. 1 tekanan. Nanti juga akan ada pada saat, jadi ini nanti 1 mol itu sama dengan 22,4 itu pada saat STP. Jadi di setiap soal nanti biasanya kalau ada STP berarti pakainya konversinya itu. Tapi kalau tidak ada STP itu ada banyak beberapa versi. Yang kedua itu pada saat RTP. RTP itu apa? Room temperatur. Jadi pada saat suhu ruangan gampangannya gitu. 1 mol itu berapa? Nah, otomatis kita pakai persamaan gas ideal. Kalau gas
kalau gas suhunya dinaikkan, itu kan berarti memuai ya. Kalau gas, ya udah apapun benda kalau dipanaskan itu rata-rata kan memuai. Jadi kalau memuai itu berarti nanti volumenya nambah. Berarti kalau RTP itu kan room temperatur. Suhu ruang dengan 0 derajat Celcius itu kan sudah naik ya. Maka untuk 1 mol ini bukan lagi 22,4, tapi 24,2 liter. 24,2 liter. Yang bawah ini nanti aja. Nah, kalian fokusnya di sini aja. Jadi yang kalian hafalkan itu adalah 1 mol itu banyaknya atau volumenya untuk semua itu adalah 22,4 liter. Gitu. Jadi kalau ini diubah ke bentuk rumus, jadi mol itu akan sama dengan volume senyawa itu dibagi dengan 22,4. Ini pada keadaan STP. Kalau kalian mau ngitung ya dihitung aja sebetulnya bisa. P-nya 1, N-nya dianggap 1, R-nya itu kan tadi 0,082, T-nya itu 0 derajat Celcius diubah ke Kelvin. Nah, nanti diperoleh angka 22,4. R-nya diperoleh dari mana? Itu adalah tetapan. Nah, ini adalah yang perlu dihafalkan tadi. Jadi mol itu adalah pakainya ini. Jangan terpaku pada ini. Yang penting nanti kalau bisa hafal ini dibolak-balik pun akan hasilnya akan sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Any question? Oh, Ya. yang PV itu apa tadi? PV Ya. sama dengan NRT itu. Yang rumus atas itu loh. Itu persamaan gas ideal. Itu enggak usah terlebih dahulu. Itu hanya asal untuk mendapatkan angka di bawah aslinya. Oh. Itu harus belajar nganu dulu, gas ideal apa persamaan gas ideal dulu. Di fisika belum kan? Enggak. Nah, itu kayaknya masuk nggak tahu materi kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah. Kalau nggak kelas 2, kelas 3. Aslinya bukan 22,4 sih kalau dihitung secara pasti. Secara pasti itu hasilnya harusnya 22,338 berapa gitu. Aslinya kan ini 0,082. Ini itu untuk ngitung ini loh, untuk ngitung molnya ini. Jadi ketika temperatur 0 derajat Celcius, volumenya itu segini. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari persamaan ini, tinggal dimasukkan aja. 0 derajat Celcius ini dimasukkan tapi dalam bentuk Kelvin. Berarti ini kalau dimasukkan dalam bentuk Kelvin, itu nanti diperoleh 273. Ya kan? Mengubah Kelvin ke Celcius ke Kelvin segitu kan dari 0 derajat. Kalau salah dikoreksi aja. Kemudian pressure-nya itu kan tekanannya kita anggap 1. Ini 1. N-nya ini buat standar juga 1. Nah, ini nanti akan diperoleh 1 mol. Ini untuk 1 mol. 1 mol itu volumenya berapa sih? Dapatnya 22,4. 22,4 itu anu ya, apa itu namanya? Pembulatan aslinya, pembulatan. Tapi gampangannya di buku kimia itu semua untuk di SMA itu hasil pembulatan semua, 22,4. Jadi 1 mol itu yang perlu kalian hafal cuma ini. Rumus ini sebetulnya nggak perlu. Kalau di kelas 10 ini nggak perlu. Ini hanya untuk pengenalan aja. Dihapus nggak masalah. Jadi 1 mol itu sama dengan 22,4. Berarti kalau 2 mol itu berapa? Ya kalau 2 mol volumenya berapa? Ya berarti 44,8 liter. Kalau dibalik 11,2 liter itu berapa mol? Bisa nggak? Setengah mol. Ya setengah mol. Cuman seperti ini. Jadi kalian nanti cuman hitungan kimia itu bolak-balik. Aslinya jumlah partikel itu jarang-jarang sekali keluar ya. Kalau di soal kimia itu di soal lanjut ini hanya keluar pada saat ini saja. Pada saat pembahasan ini. Itu keluarnya hanya di situ saja. Yang paling pokok itu adalah dari ini. Dari massa ke mol, dari mol ke volume pun dibolak-balik dari mol ke massa dan ini. Kemudian kalau untuk molaritas gimana? Molaritas itu lebih banyak di kelas 11. Nanti ini saya seseli aja di pas latihan soal. Jadi untuk molaritas itu istilahnya hanya tambahan aja nanti. Jarang kalau di kelas 10. Nah, ada pertanyaan terlebih dahulu?
Kalau mau tanya, mumpung belum terlambat. Nah, jadi ini tadi ya. Jadi kalau kalian ditanya, jadi nanti pertanyaan ini kan hanya soal konversi ya. Dari massa menuju ke volume. Jadi kalian bisa mengubah massa menuju volume. Itu syaratnya harus lewat mol terlebih dahulu. Jadi ketika ditanya 4 gram atau 2 gram hidrogen itu berapa liter gitu. Berarti kalian harus mengkonversinya lewat mol dulu baru ke volume dulu. Jadi nggak bisa kalian langsung ke sini. Ini nggak bisa. Tapi harus lewat massa, ketemu mol, mol baru ke volume. Pun sebaliknya, dari volume kalian nggak bisa langsung konversi ke massa. Jadi harus lewat mol dulu baru loncat ke sini. Biasanya seperti itu. Sekarang untuk latihan aja, karena itu emang harus sering-sering dipakai. Kalau nggak dipakai itu benar-benar lupa. Kita akan mengerjakan soal nomor 1A, B, C, D sama 2A dan B. Untuk yang C ini nggak usah, ini kan RTP ya. RTP tadi aslinya sudah saya jelaskan 24,2 liter. Ini RTP. Jadi di setiap soal itu nanti biasanya tertulisnya adalah STP. Yang B ini nggak ada, kalau nggak ada biasanya juga STP. Jadi tulis saja STP pada saat standar temperature and pressure. Jadi pada saat keadaan standar. Soal nomor 1 ini pun juga pada keadaan standar. Oke, ini untuk latihan. Silahkan nanti dikerjakan di rumah. Saya nggak akan minta. Yang penting kalian latihan. Kalau mau bisa ya silahkan dikerjakan. Kalau tidak ya terserah kalian. Ini silahkan dikerjakan. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini saja. Jadi materinya memang konversi. Kalau konversi ini sudah lancar, baru masuk ke tingkat selanjutnya yang akan digabung dengan penyetaraan reaksi kimia kemarin. Jadi nanti akan ada hubungannya penyetaraan reaksi kimia dengan mol. Jadi ada hubungannya. Itu nanti bisa dengan mol, bisa dengan volume, bisa dengan massa. Jadi kita nanti akan cuman di hitungan kimia itu nanti hanya muter di situ. Massa ke mol, mol ke massa, ataupun dari massa ke volume, berarti massa mol ke volume. Nanti saya tambahin molaritas. Hanya muter di situ saja nanti hitungan kimia. Dari kelas 10 sampai kelas 3 itu nanti hanya muter di situ-situ saja hitungannya. Jadi kalau bisa mumpung masih kelas 1 itu silahkan dihafalkan. Karena itu otomatis nanti akan selalu dipakai sampai kelas 3. Selama kalian masih di kelas IPA. Kecuali kalian mau pindah di IPS. Nah itu nggak akan dipakai. Oke, untuk materi hari ini cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalau malu tanya di sini bisa tanya di mana di WA. Tapi maaf nanti kalau balasnya agak lama. Biasanya tertimbun dan kadang kelewatan. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah, banyak latihan, jaga diri, jaga kesehatan, jangan terlalu stres, santai tapi serius lah, maksudnya gitu. Oke, apabila ada salah kata, kemudian Syahid Alfafa ini dari tadi angkat tangan nggak pegel kok, nggak ngomong lagi. Wih, sudah hilang. Oke, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Ini Baldan ngangkat tangan lagi malah hilang. Oke, terima kasih atas waktunya. Boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.